Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu atau Mbak Sekar ya, yang kami hormati, alhamdulillah kita mulai lagi pengajian online. Dari beberapa waktu yang lalu kita sempat vakum, dan mudah-mudahan itu menjadi sarana amal ibadah kita. Kita kemarin pernah dapat sharing betapa Allah memuliakan orang-orang yang mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang seperti ini. Amin. Baik, saya kira saya nggak berpanjang lebar ya memberikan pembukaan. Kita awali saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap sampai selesai nanti bisa mengikuti pengajian yang mungkin materinya sangat menarik ini. Saya persilakan kepada Ustadz Sofyan Jawahari untuk memulainya. Tafadhol Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan Pak Edi ya, yang katanya sakit. Saya baru dengar, ternyata sakitnya sudah 1 bulan lebih ya. Kita doakan, mudah-mudahan dengan baca suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan Pak Edi, dan mungkin juga ada jamaah-jamaah yang lain yang sakit, yang kita mungkin nggak tahu atau mungkin ada yang tahu. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan segera sehat walafiat. Dan yang masih sehat mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah sehingga tetap sehat, termasuk kita semua dilindungi oleh Allah dari pandemi virus corona insyaallah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang koperasi gitu ya. Sebelumnya ingin saya kasih pengantar bahwa di dalam bisnis syariah, hal yang sangat penting itu adalah akad ya. Akad itu bisa membedakan sebuah transaksi yang kelihatannya sama, tapi bisa membedakan hukumnya, halal atau haramnya. Tetapi setiap akad itu pasti punya konsekuensi yang berbeda. Sebagian orang awam sering mengkritisi, yang nggak ngerti itu kan, itu sama aja, cuman beda akadnya, akad kan cuma namanya doang. Nah, perlu saya tekankan bahwa beda akad itu beda konsekuensi. Maaf, mirip dengan orang berzina dengan orang menikah. Kalau menikah itu halal, kalau berzina itu haram. Itu. Beda akadnya, iya beda akadnya. Tapi ada akad itu ada konsekuensi yang berbeda. Nah, di dalam bisnis syariah, di antara hal yang sangat menentukan itu adalah masalah akadnya. Makanya ada perintah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak ngerti gitu loh, bahwa akad ini konsekuensinya begini. Nah, itu yang kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, kemudian kalau kita berbicara akad di dalam bisnis syariah, secara garis besar itu bisa kita bagi 3, Pak ya. Ada akad yang bentuknya adalah jual beli, pertukaran gitu ya. Yang kedua ada akad yang sifatnya adalah memberikan jasa. Ini bentuk bisnis ya, termasuk nanti koperasi. Nah, ada satu akad lagi yang namanya adalah kerjasama. Jadi kira-kira bentuk bisnis, model bisnis itu terbagi menjadi 3, akad-akad bisnis itu.
Ada yang modelnya jual beli, ada yang modelnya adalah jasa, ada yang modelnya adalah kerjasama. Kalau jual beli, seperti kita beli rumah, beli mobil, beli gula, beli teh, beli kopi, ya, itu nanti istilahnya al-bai'. Wa ahallallahu al-bai'a. Dan Allah menghalalkan jual beli. Jual beli ini nanti banyak modelnya. Ada jual beli murabaha, musawamah, ya, kemudian tauliyah, dan sebagainya. Yang kedua adalah ijaroh, jasa. Nah, kalau jasa ini kita nggak usah menyiapkan barang. Gampangnya kalau bahasa Indonesianya kan jual jasa. Mau ngirimkan barang, mau ngajarin matematika, ngajarin kursus berenang, ngajar tulis baca, transportasi. Nah, ini masuk bab jasa. Nah, satu lagi adalah kerjasama. Nah, satu lagi adalah polanya kerjasama. Nah, kerjasama ini istilahnya adalah syirkah atau musyarakah. Nah, ini yang mau saya tampilkan slide-nya sebentar, ya. Jadi, kita kasih pengantar tadi, yang terpenting itu dalam bisnis syariah adalah akad, dan kalau kita berbicara tentang akad, maka ada 3 model. Akad itu ada yang modelnya adalah model jual beli, kemudian ada yang jasa, kemudian ada yang kerjasama. Nah, itu ya. Nah, kerjasama itu modelnya juga bisa beda. Ada yang kerjasama model syirkah atau musyarakah, ada kerjasama yang modelnya mudorobah. Kalau mudorobah itu terjadi antara 2 pihak. Misalnya saya dengan Pak Jutis, misalnya, ya. Anggap saja saya punya duit aja Pak Jutis, ya. Saya punya duit, Pak Jutis ini pinter bisnis. Nah, Pak Jutis pinter bisnis, saya punya duit. Nah, saya kerjasama dengan Pak Jutis. Pak Jutis, ini saya ada duit nih Pak. Nggak banyak sih Pak, cuma 5 miliar misalnya. Wah. Ini tolong Pak Jutis kelola. Nah, akhirnya Pak Jutis terima duit 5 miliar dari saya, kemudian digunakan untuk suatu bisnis. Bisnisnya apa itu terserah. Ini kita ngasih contoh global dulu. Nah, kalau modal dari saya yang menjalankan Pak Jutis itu namanya mudorobah. Ya, mudorobah. Nanti konsepnya bagi hasil berapa persen tergantung kesepakatan. Nah, tapi kalau yang mau kita bahas ini musyarakah, modelnya lain lagi. Ini ada jamaah Al-Kautsar, kira-kira 30 orang. 30 orang ini bersepakat semua, yuk kita melakukan usaha bersama. Usaha bersama. Ini ada 30 orang, bareng-bareng yuk kita membangun ekonomi umat. Kita membangun ekonomi umat dengan 30 orang ini kita bareng-bareng. Nah, semuanya ikut memberikan modal. Nah, semuanya ikut memberikan modal. Berapa jumlah modalnya itu bisa diatur. Mungkin Pak Jutis 1 miliar, Pak Johar 1,5 miliar, ya. Pak Ahmad Alauddin 2 miliar. Intinya kita patungan modal. Nah, patungan modal. Nah, nanti semua orang yang ikut di situ berarti sebagai pemilik. Nah, masing-masing orang yang menanamkan modal disebut dengan syarik. Ya, syarik. Usahanya ini namanya syirkah atau musyarakah, perserikatan. Nah, sekarang saya mau jelaskan syirkah atau musyarakah secara akademis nih. Syirkah itu kalau diartikan kerjasama. Akar katanya dari kata shin, ro, dan kaf. Jadi kalau ini dihilangin taknya, itu sama dengan asyirku, syirik. Jadi syirik dengan syirkah itu akar katanya sama. Kalau syirik itu menyekutukan Allah. Kalau syirkah persekutuan. Nah, gitu ya. Makanya di dalam bahasa kontemporer lebih sering digunakan kata musyarakah supaya nggak dekat dengan kata syirik, gitu ya. Jadi syirik dengan syirkah satu akar kata. Nah, boleh diungkapkan dengan kata musyarakah.
Nah, syirkah itu artinya adalah al-ikhtilat, bercampur atau bersekutu. Yakni percampuran antara sesuatu dengan yang lain. Karena dia sudah bercampur, larut begitu, sehingga sulit dibedakan. Ini secara bahasa. Adapun yang dimaksudkan di dalam Islam, nah ini definisi di dalam fikih, musyarakah itu adalah aqdun bainal mutasyarikaini fi ra'sil mali war ribah. Akad yang terjadi antara dua orang atau lebih, boleh dua orang, antara saya dengan Pak Jauhar doang, Pak Jauhar dengan Mbak Cutis saja juga boleh. Antara 3 orang, saya, Pak Cutis, Pak Jauhar juga boleh. Tambah lagi 4 orang, tambah Pak Alauddin. Ya, tambah lagi 5 orang, Pak Agus. Tambah 6 misalnya, ada Pak Wahyu, dan seterusnya. Pokoknya 2 atau lebih. Berserikat, bersekutu di dalam modal. Ya. Jadi akad yang terjadi antara 2 orang atau lebih dari orang-orang yang berserikat, baik dalam harta maupun keuntungan. Harta berarti modalnya kita gabung, ya otomatis nanti keuntungannya kita gabung. Nah, itulah definisi syirkah. Nah, kalau saya jelaskan dalam implementasinya di Indonesia, bentuk badan hukum yang bisa dipakai sebenarnya apa? Sebenarnya fleksibel. Bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk PT, bisa berbentuk CV. Tapi kalau CV di Indonesia boleh 1 orang kan boleh ya. 1 orang atau suami istri boleh. Kalau PT biasanya rada banyak. PT kalau sudah banyak banget orangnya, nanti namanya TBK, terbuka. Dia sudah melakukan IPO. Jadi kalau masalah badan hukumnya di Indonesia, boleh CV, boleh PT, boleh koperasi, gitu. Tapi bahasa fikihnya sebenarnya sama kok, syirkah atau musyarakah. Jadi musyarakah itu bisa berbentuk koperasi, bisa berbentuk PT, termasuk PT yang sudah go public atau yang sudah TBK. Jadi sebenarnya Islam itu kan memberikan guidance globalnya, nanti menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Kalau misalnya Islam menentukan dari awal harus berbentuk koperasi saja atau PT saja, nanti akan menyulitkan umat Islam ya. Jadi masalah badan hukumnya sekarang saya kasih wawasan malah terbuka Pak, tidak harus koperasi. Walaupun bahasa fikihnya sama, syirkah atau musyarakah, nanti pilihannya terserah mau koperasi, mau PT, mau CV, nanti dipertimbangkan saja mana yang lebih bagus buat jamaah. Jadi malah saya kenalkan option yang lain ini, jadi tidak harus koperasi. Nanti diskusi yang belakangan. Sekarang mau tunjukkan sisi syariahnya dulu saya. Nah, dalam madhab Syafi'i ada definisi yang lain, tapi kira-kira definisi-definisi maksudnya sama kok ya. Adanya hak yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dalam sesuatu. Thubutul haqqi fi syai'in li itsnaini fa aktsar ala jihadis syuyu'. Ya. Jadi katakanlah ada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, itu namanya syirkah. Termasuk nih, kalau ada sawah, warisan, ya, sawah ini warisan. Ternyata ahli warisnya yang punya 5 orang. Ini juga bisa disebut dengan syirkah secara bahasa. Tapi dalam fikih kalau bukan untuk usaha komersial, kalau kayak model warisan tapi menjadi milik bersama tadi, lebih sering disebut dengan istilah syuf'ah. Gitu ya, istilahnya syuf'ah. Nah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan idnun fit tasarrufi lahuma ma'a anfusihima ay ayyadzana kullu wahidin minasyarikaini li sahibihi fi ayyatasarrafa fi malin lahuma ma'a ibqa'i haqqi tasarruf li kullin minhuma. Bahwa masing-masing pihak yang berserikat itu memberikan izin kepada orang lain, kepada mitranya untuk melakukan sesuatu. Namun tidak melingkurkan mitra yang lain. Jadi kita dalam koperasi, kita memberikan izin kepada para pengurus untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika pengurus melakukan sesuatu, hak-hak anggotanya itu tidak gugur. Nah ini definisi-definisi. Saya kira nggak usah semuanya
definisi-definisi akademis tadi ya. Tambah bingung kalau pengajian dikasih kayak orang di kampus. Nah, sekarang yang penting kita sudah tahu syirkah atau musyarakah yang bentuknya bisa koperasi, bisa PT, bisa CV, bisa yang lainnya. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam membentuk koperasi atau membentuk syirkah itu? Para ulama bersepakat bahwa hukum mendirikan syirkah itu adalah diperbolehkan. Ijma. Ijma itu sudah sepakat. Kalau ulama itu sudah sepakat, udah secara itu istilahnya udah nggak perlu didiskusikan lagi. Jadi nanti orang yang belajar fikih itu, kalau udah ketemu ijma, sebenarnya udah nggak usah nyari-nyari dalil aja gitu. Kenapa? Udah sepakat kok ulama. Kenapa nggak mungkin ijma itu salah? Kalau ijma itu pasti benar. Kok begitu? Iya. Karena Rasulullah menjelaskan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Asal ijma ya. Artinya semua ulama mengatakan, semua ulama di suatu masa mengatakan pendapat yang sama itu namanya ijma. Maka di sini saya tuliskan wa hiya masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma, bahwa syirkah itu disyariatkan dengan dasar Quran, hadis dan ijma. Gitu. Qurannya mana? Nah, ini Qurannya ini perlu kita tahu ini. Firman Allah dalam surah Shad ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum mahum. Ini Pak kata khulata. Tadi kan saya jelasin bahwa syirkah itu artinya al-ikhtilat. Persamaan katanya muradifnya adalah al-ikhtilat, bercampur. Khulata itu sama dengan syuraka. Sesungguhnya kebanyakan orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka. Nah, jadi di sini ada dua pesan nih Pak. Bahwa syirkah itu diperbolehkan. Tetapi dalam syirkah itu memang banyak orang yang berbuat zalim. Nah, jadi kita faktanya begitu ya. Ini kita bicara umum di dunia nih, muslim maupun non-muslim. Dalam PT, nah sekarang yang lagi rame Pak, Bang Bukopin ya. Bang Bukopin tuh sekarang yang lagi rame itu. Di mana Korea, Kukmin mau ambil alih saham mayoritasnya sebagai pengendali, tapi ada pengusaha-pengusaha yang nggak mau. Rebutan. Nah ini saya mau jadi pengendali, mau ambil mayoritasnya. Ini contoh saja ya. Jadi dalam bersyirkah, kalau lagi susah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian jamaah ya, syirkah itu kalau lagi susah, maaf secara umum tabiat dalam sebuah perjuangan, kalau lagi susah, lagi ngerintis, itu sering kali rukun. Tapi kalau sudah banyak duitnya, itu mulai bahaya. Ya. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah dicontohkan dengan dua peristiwa. Peristiwa Badar sama Uhud. Pada waktu perang Badar, itu orang semuanya semangatnya masih semangat berjuang. Menegakkan agama Islam. Maka walaupun jumlah orang Islam itu cuma sepertiga, orang kafir musyrik itu sampai 3 kali lipat, orang Islam menang, gemilang, cemerlang kemenangannya. Tapi begitu perang Uhud, orang itu tergoda dengan harta rampasan perang. Malah kalah. Nah, saya mengingatkan ini sebelum kita bergerak di dalam koperasi juga begitu. Seringkali usaha-usaha yang dijalankan oleh umat Islam, usaha bersama umat Islam ini pada waktu kecilnya rukun bagus. Tapi kalau sudah gede, seringkali nggak tahan itu. Akhirnya malah ada perusahaan dalam perusahaan, ada rebutan kekuasaan, ada rebutan dividen, ya, rebutan pengaruh. Akhirnya malah pecah. Nah, ini bukan nakut-nakutin, tapi sebagai apa istilahnya warning lah, early warning, peringatan sejak awal. Jadi niat kita harus diluruskan bahwa ketika kita membuat koperasi itu tujuan kita bukan sekedar mau mencari keuntungan kita pribadi, tapi kita ingin membesarkan umat. Walaupun mungkin saya tidak kebagian apa-apa, istilahnya ya, saya ingin membantu, saya ingin berjuang, saya ingin berdakwah melalui perekonomian. Ada orang yang berjuang melalui
masjid, ada orang yang berjuang melalui kampus, ada yang melalui pesantren, ada yang melalui rumah tahfidz. Nah, saya juga ingin membangun umat berjuang melalui pembangunan ekonomi. Nah, tolong diniatkan dari situ maksud saya. Nah, ayat ini sudah mengingatkan kebanyakan orang yang berserikat itu berbuat dolim terhadap yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, insya Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh kalau berserikat bagus ya. Maka tadi saya katakan syirkah atau musyarakah itu bentuknya kan bisa koperasi dan juga bisa PT yang terbuka sekalipun. Nah, di dalam transaksi saham itu kan bentuknya sebenarnya juga syirkah juga. Nah, banyak yang bilang, syirkah itu apa, jual beli saham itu kan banyak yang gambling, untung-untungan, banyak yang goreng-goreng saham. Nah, itu contohnya menunjukkan ayat ini nih, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din. Ya, orang yang berbuat curang banyak. Tapi illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bermain saham tapi mereka orang beriman dan beramal soleh. Sayangnya begitulah. Banyak kan orang-orang yang beriman tuh nggak ngerti tentang transaksi saham. Sehingga apa? Yang masuk dalam transaksi saham kebanyakan orang-orang bukan beriman. Karena bukan orang beriman, ya memang mereka ada, ya bagi ba'dum ala ba'din, ada yang berkhianat. Gitu ya. Jadi jangan disalahkan transaksi sahamnya, tapi ya kita orang mukminnya yang belum terlibat di dalamnya. Nah, nanti di dalam koperasi juga sama ya. Nah, dalil dari hadis, ini namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ana tsalidus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa idza khana kharajtu min bainihima. Ini hadis sahih ya. Artinya aku, maksudnya Allah, karena ini hadis qudsi ya, menjadi pihak ketiga, bukan orang ketiga ya, pihak ketiga antara dua orang yang berserikat. Selama tidak khianat seorang di antara keduanya kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat, maka aku akan keluar dari serikat itu. Artinya gini, Allah tuh menjadi pihak ketiga. Allah bersama orang-orang yang berserikat. Allah bersama kita. Nah, jadi kalau kita berserikat, mendirikan koperasi dalam rangka membangun umat, Allah bersama kita. Nah, artinya apa? Allah ridho. Ini menunjukkan bahwa koperasi, syirkah, PT yang baik, yang didirikan oleh orang-orang yang beriman, itu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Jadi bagus umat Islam itu membangun syirkah-syirkah atau musyarakah-musyarakah dalam berbagai model badan hukumnya, disesuaikan dengan kondisinya. Tidak harus koperasi, boleh PT, boleh CV, ataupun yang lainnya. Mana yang lebih tepat begitu ya. Selama mereka itu jujur semua, itu Allah ridho. Berarti insya Allah pahalanya besar. Allah bersama kita. Asal jangan ada yang berkhianat satu di antara mereka. Nah, tadi yang saya katakan ijma. Ya, ini dari kitab Fikih Sunnah dan dari kitab Al-Fiqhul Islami menyatakan wattafaqal ulama'u ala anna syirkatal inani jaizatun sahihatun. Ulama sepakat bahwa syirkatul inan itu adalah mubah. Nah, sekarang kita sudah tahu syirkah, dasar hukumnya, sudah tahu hukumnya, dalilnya sudah tahu. Nah, sekarang kita perlu mengenal macam-macam syirkah. Ini singkat yang ini. Syirkah itu ada dua, ada syirkatul amlak dan syirkatul uqud. Perserikatan dalam memiliki benda, cuman milikin doang. Ada perserikatan dalam bidang al-uqud. Perserikatan yang berdasarkan akad, ada kesepakatan, ada kontrak. Ya. Perserikatan dalam bidang amlak ini hanya untuk tambahan wawasan saja. Ada dua, ada yang ikhtiari, ada yang ijbari. Biar gampang. Kalau ikhtiari itu dilandasi suatu pilihan, kalau ijbari itu tidak ada pilihan. Gimana sih gampangnya gini aja lah. Yang masalah waris tadi saya contohkan ya. Jadi misalnya ada seorang meninggal dunia, anak atau ahli warisnya banyak 10 orang. Kemudian meninggalkan warisan misalnya rumah. Intinya rumah doang ini ternyata menjadi milik 10 orang ahli waris. Itu namanya syirkatul amlak yang bersifat ijbari. Jadi ada kepemilikan bersama terhadap rumah tanpa ada pilihan. Ujuk-ujuk terpaksa. Ya, dikasih rumah
tapi oleh orang yang sudah meninggal dunia itu kan. Nah, tapi menjadi milik bersama 10 orang nih. Nah, itu namanya ijbari. Tapi ada kalanya orang membeli rumah, tapi jarang terjadi. Misalnya 2 orang atau 3 orang beli rumah bareng-bareng. Misalnya kakak sama adik, ya patungan, atau suami sama istri patungan. Paruh-paruh yuk kita beli rumah berdua. Nah itu juga syirkah juga. Tapi namanya syirkatul amlak yang bersifat ikhtiari. Ini jarang terjadi ya. Mungkin kalau beli motor, beli tanah, itu mungkin ya. Ini sifatnya non-komersial. Dia hanya memiliki suatu benda, tapi bersama. Nah, memiliki suatu benda bersama, ada yang terjadi karena kesepakatan, ada yang terjadi tanpa kesepakatan. Yang tanpa kesepakatan namanya ijbari, contohnya warisan. Yang dengan kesepakatan, contohnya kita membeli barang bareng. Nah, status harta dalam syirkatul amlak adalah sesuai hak masing-masing. Ya. Jika masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta syarikat itu, harus ada izin dari mitranya. Ini tadi saya katakan suf'ah. Jadi gini misalnya, kalau tanahnya ini berdua nih, saya dengan Pak Jauhar, saya kepengen jual. Saya kalau mau jual, ya terserah saya, tapi saya harus menawarkan kepada Pak Jauhar dulu. Jangan saya tawarkan kepada Pak Ahmad Alauddin dulu. Orang yang serikatnya berdua kok malah tawarin kepada orang lain. Jadi tidak boleh saya mau menjual tanpa sepengetahuan Pak Jauhar. Ini dalam syuf'ah atau syirkatul amlak. Nah, ini tambahan wawasan saja. Nah, ini yang masalah bisnis. Nah, dalam bisnis, ini syirkah untuk tujuan bisnis yang dengan kesepakatan tadi. Itu ada 4 model ya, Bapak Ibu sekalian. 4 model yang paling bisa diterapkan terkait dengan koperasi atau PT itu adalah syirkat. Apa itu bedanya masing-masing? Kalau syirkatul inan, itu adalah perserikatan yang modalnya tidak harus sama. Jadi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, itu tidak harus sama. Ini yang paling bagus. Well, kalau kita mau mencari yang sama, itu ya rada susah. Nah, kalau di koperasi itu ada simpanan wajib, ya itu biasanya sama. Nanti setelah itu nanti kan ada simpanan sukarela. Kan ada simpanan pokok, simpanan wajib, baru simpanan sukarela. Nah kalau simpanan pokok itu mungkin di pertamanya doang itu semuanya biasanya sama. Setelah itu nanti kan ada simpanan wajib setiap bulan berapa, tambah simpanan sukarela. Kalau di dalam PT yang TBK, orang membeli saham itu bisa 1 lot, bisa 2 lot, bisa 10 lot. Yang paling banyak memiliki sahamnya nanti jadi pengendali. Yang paling banyak menentukan itu yang paling banyak sahamnya. Nah, begitu Pak. Itu syirkatul inan modelnya. Kalau syirkatul mufawadoh, itu jumlah modal yang ditanamkan harus sama. Kalau memang harus bekerja, maka mereka harus bekerjanya sama-sama bekerja. Nah, ini rada sulit. Mencari orang yang punya modal sama semua. Nah, ini kayak kurang mudah diterapkan. Nanti kalau masalah kerja, saya kasih contoh. Saya pernah syirkatul mufawadoh begini. Saya dulu tahun berapa, tahun 90-an bikin warnet. Saya nggak bisa pakai internet. Ngirim email aja belum bisa, tapi saya pengen bikin warnet. Akhirnya saya berserikat dengan 1 orang, yuk kita modalnya berdua. Ya, saya 50%, dia 50%. Saya menangani bagian marketingnya dan manajemennya, dia menangani masalah IT-nya. Nah, itu syirkatul mufawadoh. Contohnya hanya 2 orang saja, sahamnya sama dan sama-sama bekerja. Tapi kalau untuk banyak orang, ini agak sulit, syirkatul mufawadoh. Nanti iri-irian, Pak. Wah, dia enak, nganggur-nganggur aja. Saya yang capek-capek. Nah, ternyata SHU-nya sama. Nah, jadi nanti banyak yang iri-irian kalau syirkatul mufawadoh. Maka saya sih lebih cenderung dalam prakteknya itu orang menggunakan syirkatul inan. Kemudian ada syirkatul abdan. Kalau syirkatul abdan ini orang berserikat tapi dalam bidang fisiknya aja. Kira-kira gampangnya tanpa modal lah ya. Tanpa modal. Ini contoh, saya kasih contoh akuntan. Bisa saja saya punya perusahaan, saya kepengen diaudit. Kan? Nah, saya minta 3 orang. Sebenarnya saya minta 1 orang atau minta 2 orang atau 3, terserah saya. Intinya pekerjaan mengaudit itu dikerjakan bersama-sama oleh 3 orang atau 5 orang. Nanti saya kasih gaji, nanti bagi bareng dengan mereka, akan bagi bersama. Terserah kesepakatan mereka. Itu kan tanpa modal.
Tapi kalau zaman sekarang ya biasanya apa ya, mengaudit itu sudah ada audit internalnya. Kalau akuntan publik ya itu nanti bentuknya udah beda lagi ya. Tapi ini alternatif, artinya di dalam Islam boleh. Atau seperti yang di Cibubur itu banyak tuh kuli-kuli ya, yang nongkrong. Nanti kalau ada kerjaan, ngangkat pasir misalnya, borongan ya, nanti saya kasih misalnya 1 juta, dibagi berapa orang, terserah nanti yang kuli-kuli yang akan ngangkut berapa orang, yang mindahin. Itu kan boleh dibilang hampir tidak pakai modal, tapi fisiknya aja kerjasama ya. Tukang gali itu, tukang gali galian-galian pipa segala macam itu kan juga sering ada yang modelnya syirkatul abdan. Dan yang terakhir itu adalah syirkatul wujuh. Itu syirkah perserikatan dalam hal nama baik. Boleh jadi popularitas lah gampangnya ya, popularitas. Orang-orang populer bertemu kayak lawyer-lawyer gitu misalnya, mendirikan sebuah law firm, jadi membuat suatu perserikatan tapi dalam bidang law. Nanti kalau ada proyek ya dikerjakan bareng dan jawab bareng. Jadi intinya kira-kira yang untuk bagian ini dulu ingin saya simpulkan dulu bahwa koperasi itu modelnya adalah syirkah atau musyarakah, hukumnya diperbolehkan dan Allah bersama dengan orang-orang yang berserikat. Cuman ada warning dalam masalah syirkah ini seringkali terjadi satu mengkhianati yang lain. Ini kalau kita sudah mulai banyak begitu ya. Nah maka kita harus hati-hati. Kita dalam mendirikan syarikah dasarnya adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Nah, dalil-dalilnya tadi sudah saya jelaskan. Dan model dari sekian banyak syirkah yang paling cocok itu adalah syirkatul inan. Yang terakhir ingin saya sampaikan, nanti biar tanya jawabnya banyak, bahwa koperasi itu adalah salah satu alternatif dari musyarakah bentuk badan hukumnya. Jadi ketika masjid katakanlah ingin mendirikan suatu badan usaha, bentuknya tidak harus koperasi. Boleh berbentuk CV, boleh berbentuk PT, tidak harus koperasi. Mana yang paling bagus nanti bisa dipertimbangkan. Gitu Pak kira-kira. Ini masukan secara saya pribadi ini ya, bukan tinjauan fikih. Ini tambahan dari saya, nanti bisa didiskusikan. Kalau menurut saya memang tidak harus koperasi Pak ya. Boleh jadi misalnya masjid membuat suatu badan usaha milik masjid. Badan usaha milik masjid itu nggak apa-apa. Saya mau kasih contoh nih Pak ya. Sebentar. Saya kira Bapak-bapak tahu yang mana ini. Nggak ada ya. Sebentar Pak. Saya mau siapkan, mau contoh. Kalau ngelihat begini ini biasanya, walaupun sudah tahu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semua saya yakin tahu gambar ini ya. Ini gambar apa ya Pak? Gambar-gambar ini. Ini ada internet ini. Gambar apa nih Pak Johar nih? Ini Zam-Zam Tower kan? Zam-Zam Tower. Tahu semua kan? Nah, sekarang saya tanya sedikit ya. Zam-Zam Tower itu punya siapa ya Pak? Pak Jutis mungkin tahu atau ikut punya saham kali Pak Jutis? Punya siapa Pak? Tahu nggak Pak? Raja ya? Raja. Punya raja. Raja yang mana nih? Yang masih hidup apa raja yang dulu? Yang dulu ya? Abdul apa? Ya. Nah, ada benernya Pak ya. Ada benernya itu. Yang punya adalah raja. Maksudnya yang bangun pertama kali adalah raja. Tapi Bapak Ibu perlu tahu semua, di dalam Zam-Zam Tower ini kan banyak toko, banyak hotel, banyak orang jualan. Nah, statusnya saat ini Zam-Zam Tower itu sudah menjadi miliknya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan miliknya raja lagi. Ya, itu sudah diwakafkan. Jadi sudah diwakafkan kepada masjid, sehingga ini Zam-Zam Tower-nya, bangunannya kan, gedungnya ini adalah dibangun secara raja, kemudian oleh raja diwakafkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga keuntungannya itu ya menjadi milik masjid.
gitu, menjadi milik masjid. Yang ingin saya tekankan apa sebenarnya? Bahwa boleh masjid itu punya bisnis, itu boleh. Masjid punya bisnis, itu boleh. Justru yang bagus masjid itu punya bisnis. Sehingga apa? Dia tidak hanya mengandalkan infak, keropak amal dari jamaah. Nah, bahkan di kampung saya, Bapak Ibu sekalian, Jepara ya, zaman saya kecil tuh masjid kampung saya tuh sudah punya sawah banyak. Sawah wakaf, ya, sawah wakaf. Nah, hasil sawahnya itu disewakan, hasilnya nanti buat masjid. Nah, yang ingin saya tekankan maksud saya adalah Masjid Al-Kautsar itu kalau punya toko, katakanlah seandainya yang punya masjid sendiri, masjid aja yang punya langsung, enggak apa-apa. Boleh juga, ini adalah punyanya masjid. Kalau memang ada modalnya, ini toko punya masjid. Nanti siapa yang bisa menjalankan nanti digaji, misalnya cari karyawan nanti digaji. Kalau memang misalnya nanti ada direkturnya, ya itu saya untuk jadi direktur toko ini. Ya, nanti tapi direkturnya kan tidak digaji misalnya. Direkturnya cuma dikasih upah misalnya. Boleh juga, ya. Nanti jamaah nanti silakan berinfak untuk mendirikan toko yang keuntungannya adalah untuk masjid. Karena ada orang yang harus menjadi manajernya, nanti digaji juga boleh. Jadi koperasi juga boleh. Cuman ada kendala sedikit di dalam sisi koperasi itu apa? Kalau koperasi itu kalau untuk menentukan sesuatu itu kan harus rapat, Pak ya. Itu kan harus rapat terus itu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kendala lambannya koperasi itu karena setiap keputusan harus diputuskan oleh rapat gitu. Pengurus nanti kadang-kadang bahkan harus melibatkan anggota. Nah, ini yang bikin lambat. Tapi kalau model manajer udah ini kira-kira bikin maju nggak? Bagus nggak? Perlu tindakan-tindakan cepat. Nah, bisnis itu kadang-kadang kan butuh tindakan cepat tuh. Nggak cukup dengan rapat terus. Nanti kalau rapat lagi untuk mengambil keputusan. Misalnya nih, ada supplier yang nawarin nih, dah ngambil airnya dari saya. Ternyata banyak yang nawarin. Nah, kita mau rapat dulu nih, ambil supplier yang mana. Ini kelamaan. Kalau manajer, nah silakan dia berijtihad dengan skillnya, dengan kemampuannya. Nah, nanti kalau ternyata menguntungkan ya sudah. Konsepnya kan menguntungkan, toh keuntungannya untuk masjid itu kan, keuntungannya untuk masjid itu kan, untuk dakwah. Nah, itu juga boleh ya. Jadi nanti dipertimbangkan mana yang bagus. Soalnya seringkali koperasi itu begitu tadi, masalahnya lamban mengambil tindakan. Cuma ditawarin barang doang, nanti kita takut karena ada keputusan rapat. Nanti kalau ada supplier masuk harus dirapatkan dulu. Padahal bisnis itu harus gerak cepat itu. Makanya kalau menurut saya tidak harus koperasi, tapi nanti bapak-bapak yang memutuskan mana yang lebih tepat, koperasi atau bentuk CV ataupun bentuk PT. Yang penting kita kan mau membangun perekonomian umat, ada keuntungan, untungannya adalah untuk dakwah. Nanti kalau orang mau ikut nanamkan saham, juga nggak apa-apa. Dia punya saham di sini, tapi nanti yang menentukan tetap manajernya. Jadi tidak harus setiap keputusan itu nunggu para anggota koperasi. Wallahu a'lam bishawab itu sebagian yang bisa saya sampaikan. Kita buka tanya jawab ya. Ini sudah jam 6:15 soalnya. Biar ada tanya jawab sampai 45 menit nggak apa-apa. Silakan Pak Jauhar, saya kembalikan kepada Pak Jauhar. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya, nambah wawasan ini. Jadi artinya tidak menutup peluang bahwa masjid punya bisnis yang tidak hanya bentuknya koperasi ya. Tapi sebetulnya untuk menentukan koperasi ini sudah melewati ini panjang sih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya persilahkan para jamaah untuk boleh mengangkat tangan. Jadi langsung aja nanti mengangkat tangan ya. Ini Pak Edi Effendi, monggo silakan bertanya langsung aja. Monggo Pak Edi Effendi, monggo. Di unmute dulu. Nah, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi disebutkan bahwa kalau koperasi itu harus memutuskan itu rapat itu ya. Nah, apakah nggak bisa kalau misalkan cuma memutuskan seperti hal-hal seperti itu cukup di pengurus saja gitu, tanpa harus rapat itu Ustaz? Misalkan ada semacam pendelegasian atau apa gitu, gimana Ustaz? Ya, itu aja Ustaz.
Sebenarnya itu tergantung kepada ADART-nya masing-masing koperasi. Tapi secara umum dalam aturan koperasi itu begitu, Pak. Sebenarnya kalau yang saya tahu sekarang, beberapa koperasi akhirnya justru mendirikan PT. Jadi gini, jadi katakanlah koperasi karyawan, ini contoh, tapi saya nggak mau menyebutin nama deh, nggak enak ya. Ada BUMN lah, ada BUMN. Tadinya dia punya koperasi, lamban sekali. Jadi akhirnya koperasi mendirikan PT. Ya, jadi udah nanti dalam operasional menjalankan bisnisnya itu adalah PT itu aja. Koperasi ini cuma mempunyai apa ya? Punya saham, punya PT itu aja. Supaya apa? Supaya gerak cepat. Karena ADART koperasi yang saya tahu begitu, harus ada namanya rapat tahunan, ya kan? Nanti pengangkatan ketua koperasi nanti harus melalui rapat anggota, begitu kan? Kemudian ada yang menurut saya memberatkan kalau koperasi itu nanti ada simpanan wajib. Misalnya setiap bulan berapa atau setiap tahun berapa. Enggak semua orang itu welcome dengan simpanan wajib itu. Kalau simpanan pokok cuma sekali. Nah, udah gitu nanti kalau misalnya nggak ada laporan keuangan, saya setiap bulan suruh simpanan wajib, tapi nggak ada laporannya. Ini kadang-kadang ada yang protes. Nah, jadi prinsipnya sih, Pak, menurut saya kalau secara syariah boleh. Kalau didelegasikan, udah misalnya keputusan-keputusan ini nanti diserahkan kepada manajernya aja yang diangkat itu. Tapi secara umum yang namanya koperasi biasanya yang saya tahu selalu merujuk kepada ADART koperasi harus melalui rapat-rapat melulu itu. Ini dari koperasi-koperasi yang sudah berjalan. Mohon maaf juga ini saya kasih informasi. Beberapa koperasi simpan pinjam ya, simpan pinjam tapi yang sekarang namanya KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Itu beberapa kali ada koperasi yang tadinya konvensional mau menjadi syariah. Ada koperasi yang sudah besar sekali, saya nggak mau nyebutin namanya. Ketika mau menjadi, yuk kita mendirikan unit syariah yuk. Atau yuk kita konversi dari konvensional menjadi syariah yuk. Nah, itu beberapa koperasi yang sudah mengundang saya, ini nggak jadi semua, Pak. Kenapa? Untuk memutuskan berkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah, ini harus diputuskan rapat umum anggota ini. Nah, rapat umum anggota itu nggak ada yang mutusin. Selalu ada pro dan kontra. Ya, ada pro dan kontra, dan di Indonesia ini kan selalu demokrasinya masih kepada suara mayoritas. Nah, suara mayoritas ini kadang-kadang tidak ahli, gitu kan? Dia ikut bersuara, dia ikut bersuara, dan ketika dia ikut suara, ya kalau ternyata mayoritasnya itu yang mengatakan A, ya keputusannya A. Jadi nggak ada yang sukses, ya. Yang di Tanjung Priok, yang di Kalibata, saya nggak sebutin nama-namanya ya. Yang mau jadi syariah itu nggak jadi semua. Sehingga sampai akhirnya saya gini, kalau ada koperasi simpan pinjam yang konvensional mau berubah menjadi syariah, minta kepada saya sebagai DPS-nya atau konsultan, aduh saya bilang, maaf nih untuk koperasi simpan pinjam saya nggak sanggup lagi membantu, kenapa? Udah gagal terus saya. Gagalnya tuh tadi di tingkat RUPS-nya, rapat anggota ya, rapat anggota itu selalu ada pro dan kontra ketika mau menjadi syariah. Ini contoh saja ya. Maka perlu seandainya memang bentuk badan hukumnya koperasi, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting buat rambu-rambu dari sekarang, jangan terlalu banyak rapat, semuanya harus diputuskan melalui rapat, akhirnya malah nggak bergerak begitu. Dibuatlah aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang membuat koperasi ini bisa berkembang. Kalau koperasi itu kan nanti kan ada dua ya, ada koperasi yang serba usaha, ada koperasi yang simpan pinjam tadi ya. Nah, kalau yang di Al-Kausar ini rencananya koperasinya koperasi apa nih, Pak? Koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha? Serba usaha, Ustaz. Oh, serba usaha ya? Serba usaha. Serba usaha. Oh, berarti serba pinjam ya? Mungkin ya, serba pinjam. Serba pinjam. Serba pinjam. Serba usaha, Ustaz. Serba usaha ya. Oke, silakan yang lain, Pak. Ini Ustaz, Pak Edi Effendi ini insya Allah nanti bendahara koperasi, Ustaz. Bendahara koperasinya ya, oh ahlan salan. Jadi ya itu tantangan kita berarti membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu memberi keleluasaan ke manajemen usaha ya. Iya, betul. Ya, saya kira nanti tantangannya di situ Mas Edi. Nanti kita kasih keleluasan lah, jangan sampai untuk mau kulaan beras saja harus rapat kan.
Iya. Jadi mungkin Maka nanti dibuat dari sekarang gitu. Ya, DRT-nya. Ya. Monggo silakan yang operasinya lain. udah didirikan, Pak. Badan hukumnya udah jadi ya? Belum Ustadz, baru ada rapat pembentukan baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun, baru 3 tahun yang lalu. Rapat pembentukannya baru 3 tahun yang lalu, dan ini kita mau menggiatkan lagi lah insya Allah. Oh gitu ya. Jadi kan dasar pemikirannya itu sebenarnya membantu para usaha jamaah itu untuk supaya maju bersama kan sebenarnya gitu. Jadi supaya yang lain-lain ikut terlibat. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Pak Agus Setiawan ini karena ada kendala mikrofon. Pertanyaannya lewat chat ya. Jadi kiat-kiat agar koperasi syariah yang baru mulai bisa segera bergerak beraktivitas yang terus-menerus dan berkelanjutan. Gitu. Kiat-kiatnya apa? Gitu. Kiat-kiatnya apa, Ustaz? Ini pertanyaan dari Pak Agus Setiawan nih. Oke, baik. Sebenarnya sih kalau mau nanya kiat-kiatnya yang paling bagus nanya kepada yang praktisi ini. Yang ini yang paling bagus kiat-kiatnya ya. Tapi sekali lagi saya bukan ngendorin, tapi justru memicu ini. Dan kita belajar dari fakta yang sudah, itu maksud saya. Nah, ini kan koperasi sudah didirikan 3 tahun yang lalu, Pak ya, tapi belum jalan ya. Belum jalan. Keputusannya padahal sudah 3 tahun yang lalu kan. Nah, ini salah satu contoh maksud saya. Jadi karena kalau koperasi itu mau bergerak lagi, itu nanti harus rapat lagi gitu. Mau bergerak lagi harus rapat lagi. Jadi mungkin ada bagusnya dibuat aturan. Udah koperasi ini, yang tadi saya contohkan, kalau ini yang bagus nggak apa-apa. Yang bagus itu contohnya itu di perusahaan Jamkrindu. Itu ada koperasi karyawan. Koperasi karyawan ini mendirikan PT. Nah, PT-nya inilah nanti yang menjalankan. Kalau nggak salah dia di cleaning service-nya, di apanya, itu nanti diserahkan pada PT itu. Koperasi ini adalah udah kepemilikannya aja. Dia rapat, misalnya koperasi ini sudah rapat, udah. Dari koperasi ini, misalnya ketuanya Pak siapa? Pak Kursus. Pak Kursus. Misalnya nih, udah Pak Kursus ini sebagai ketua koperasi, setelah itu mendirikan katakanlah misalnya PT lah ya, atau toko lah ya. Toko ini nanti yang ngelola ya udah manajer aja. Selama manajernya ini masih bagus, udah diterusin aja udah. Yang penting ini untung. Nah, itu kan yang penting ini menguntungkan dan membangun keberkahan, kemaslahatan buat jamaah. Tidak harus rapat, pokoknya dia jalanin aja sendiri. Jadi mengangkat manajer toko. Jadi untuk toko nanti yang menyerahkan yang handle manage-nya adalah tokonya. Jangan nanti misalnya Pak Kursus ya dengan kesibukan dan kegiatannya sendiri dia harus ngurusin mau belanja beras, nanti harus ngambil keputusan lagi, mau belanja kopi harus ngambil keputusan lagi. Nanti nggak jalan-jalan, udah angkat aja manajer toko. Jadi koperasi ini nanti kalau misalnya mau bikin toko baru lagi, baru rapat lagi. Untuk berjalannya toko ini diserahkan kepada manajer toko. Nah ini yang saya lihat diantaranya adalah misalnya di Jamkrindu. Jadi koperasinya mendirikan PT. PT ini statusnya menjadi milik siapa? Menjadi orang-orang yang berserikat, orang anggota koperasi itu. Tapi supaya berjalannya cepat, ya, bisnisnya itu bisa bagus. Kalau manajer kan selama bagus lanjutin, nggak bagus dipecat, nggak apa-apa. Tapi kalau ketua, nih, mohon maaf nih misalnya aja nih, ini contoh. Kalau ketuanya nggak bagus, kita mau mecat kan nggak bisa, Pak. Rapat dulu kalau mau mecat, gitu kan. Tapi kalau manajer itu sifatnya adalah karyawan. Nah, karyawan kan nanti bisa digaji, bisa dengan sistem komisi kan. Misalnya dikasih gaji pokok. Ini model zaman sekarang kan gaji pokoknya kecil. Oke, kamu sebagai manajer toko, saya kasih gaji pokok misalnya 500.000. Tapi nanti kita hitung keuntungannya berapa. Nah, kamu akan dapat keuntungan sebagai manajer toko 20% dari total keuntungan. Nah, itu dia semangat itu. Bahwa saya akan berusaha gimana supaya toko ini untungnya gede. Nah, dagangannya banyak, yang belanja banyak, supaya apa? Nanti saya dapat komisi 20% kan lumayan itu dari toko yang saya kelola itu. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya kiatnya di situ, Pak. Jadi untuk mempercepat birokrasi, mempersingkat birokrasi, sehingga perlulah ada
manajer. Jadi nanti kalau misalnya koperasi mau bikin usaha lagi, misalnya apa, selain toko, ini kan serba usahanya kan toko berarti. Misalnya mau jadi koperasi membuat jasa, membuka layanan jasa servis AC misalnya. Nah itu rapat nih, kita rapat membuat divisi jasa. Nah oke lah, divisi jasa ini adalah miliknya koperasi. Nanti siapa yang menghandle manajer di bidang jasa? Nanti serahkan kepada manajer itu. Nah ini kalau saya lihat contoh yang bagus di situ Pak ya. Makanya saya mau nyebutin kalau yang nggak bagus nggak enak soalnya. Koperasi-koperasi mana ya di komunitas ini yang sudah menjadi besar. Koperasi masjid termasuk koperasi umat Islam yang sudah menjadi besar kan ada tapi belum banyak itu. Padahal yang berdiri banyak sekali. Dulu waktu S2 saya buat tesis itu meneliti tentang koperasi itu kan. Tapi koperasinya koperasi yang simpan pinjam memang, koperasi yang simpan pinjam. Itu ternyata dari data yang ada kita cek banyak koperasi yang namanya masih ada, izinnya masih ada, kita datangin sudah nggak ada koperasinya. Jadi yang tersisa itu nggak nyampe 30%. Jadi koperasi yang punya izin dan yang berjalan itu seingat saya itu nggak sampai 30% pada waktu saya buat tesis S2 itu. Jadi sudah banyak yang tutup. Nah, jadi sekali lagi supaya tetap maju. Ini yang sudah diputuskan tetap Pak ya. Jadi jangan kendor. Tapi bagaimana caranya supaya cepat maju. Nah, nanti kita delegasikan saja. Udah misalnya sekarang kalau Pak Kursus sebagai ketua koperasi, nah sudah diputuskan kan, sekarang Pak Kursus bisa menunjuk siapa manajer toko. Nah, saya kira itu toko yang penting kamu jalanin deh, tokonya maju. Nah, nanti rambu-rambunya begini ya, A, B, C, D, E, F. Nah, itu kan. Saya kira seperti itu Pak. Ini kayaknya ada yang chat. Apa Ustaz ya? Ini ada yang angkat tangan, tapi sebelum yang angkat tangan ini ada Pak dari Pak Eri Haryanto Pak. Itu tanya ingin mengkonversi KSP ya, Koperasi Simpan Pinjam menjadi syariah. Tapi banyak anggota yang menganggap sama saja mau syariah atau tidak. Kan uangnya dari anggota juga, cuma beda akadnya saja. Ini gimana mungkin? Maksudnya gimana itu apa ya? Pertanyaan seperti itu Ustaz. Monggo Ustaz. Ini nanti sebelum yang angkat tangan nanti kita persilakan. Oke. Nah, itu yang tadi saya maksudkan, Pak. Yang saya maksudkan tadi, saya sudah berkali-kali diminta koperasi simpan pinjam KSP yang mau berkonversi dari konvensional menjadi syariah. Saya sudah datang ke sono, sudah ketemu dengan pimpinannya. Pimpinannya kepengen banget, tapi kan untuk hal ini kan dia nggak bisa ngambil keputusan. Dia sesuai aturan ADART-nya dia harus rapat. Begitu dirapatin nggak jadi Pak. Begitu dirapatin karena tadi banyak anggota yang berpendapat mengatakan sama aja gitu. Maka yang bagus kalau memang koperasi simpan pinjam, dari awal menyatakan kita mau mendirikan koperasi simpan pinjam syariah, KSPPS. Nah dari awal, kalau sudah berjalan itu susah, mendingan bikin baru kalau saya bilang. Kalau Bapak kepengen belajar tentang koperasi simpan pinjam yang syariah yang bagus, nah kalau yang bagus saya mau nunjukin nggak apa-apa ya, kalau yang jelek saya nggak menyebutin nama. Itu di Buncit Pak, di Buncit ada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, KSPPS, Tamjiz namanya, itu cabang dari Wonosobo malah Pak. Itu asetnya sudah ratusan miliar itu. Waktu dulu berapa tahun yang lalu saya tanya udah berapa nih dana yang dikelola? Udah 300 miliar loh Pak. Koperasi tapi yang dana yang dikelola 300 miliar. Kemudian ada lagi namanya Kospin ya. Kospin Jasa itu yang syariah, itu juga maju, itu koperasi. Ya. Itu sebenarnya dia udah layak jadi bank BPR tuh, tapi dia nggak mau jadi bank. Ya. Karena kalau koperasi itu ada kelebihannya Pak, banyak relaksasi, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Itu kalau koperasi. Kalau besar itu enaknya di situ Pak. Contohnya apa ya? Contohnya pajak. Pajaknya bagi hasil di bank itu 15% seingat saya. Tapi kalau pajaknya simpanan anggota atau apa istilahnya, atau sisa hasil usaha, itu seingat saya cuma 10% kalau nggak salah. Jadi intinya dari sisi pajak, itu koperasi itu lebih ringan dibanding dengan bank. Maka ada beberapa koperasi yang sudah besar, dia sebenarnya udah bisa jadi BPRS, ya, tapi dia nggak mau jadi BPR. Saya tanya kenapa? Enakan jadi koperasi aja lah. Banyak relaksasi, kemudahan dari pemerintah. Di antaranya dari sistem perpajakan. Kemudian, apalagi misalnya, kalau koperasi itu tidak harus lapor ke OJK.
Tapi kalau laporan OJK, tapi kalau BPR atau BPRS itu harus sudah ke OJK. Kalau OJK kan peraturannya ketat, Pak. Peraturannya ketat. Tapi kalau koperasi enggak, koperasi di bawah Kemenkop, Kementerian Koperasi. Nah, pemerintah itu sangat mendukung koperasi, gitu, sangat mendukung koperasi. Jadi banyak relaksasinya, banyak kemudahan yang diberikannya. Nah, sehingga kalau ditanyakan gimana tuh Ustaz, anggota banyak yang nggak setuju. Ya, itulah tantangan dakwah kita yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya dalam bisnis syariah yang membedakan itu akad memang. Tapi akad yang berbeda itu konsekuensinya berbeda. Saya mau ngasih contoh yang ekstrim nih Pak ya, supaya jelas nih masalah akad. Contoh nih Pak ya, kawin kontrak Pak. Kawin kontrak itu kan hukumnya haram. Kawin kontrak itu nikah mut'ah kalau bahasa fikihnya. Jadi misalnya nih, saya menikahin seseorang, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya selama 3 bulan saja. Itu namanya nikah mut'ah. Semua ulama sepakat haram, Pak. Kenapa? Akadnya nikah mut'ah itu haram. Tapi seandainya ada orang nikah, nggak menyebutkan, saya nikahkan kamu selama 3 bulan. Ya. Dia cuman di dalam hati saja. Nggak ada yang tahu, si laki-laki ini doang, atau si perempuannya doang. Satu pihak saja di dalam hatinya, saya mau nikahin tapi 3 bulan. Tapi akad nikahnya biasa saja. Saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, saya terima. Dah, prosesnya normal. Tapi di dalam hati, misalnya sang laki-laki ini, niat saya cuma 3 bulan doang, habis ntar saya ceraiin. Nah, kalau yang pertama, itu sah, Pak. Yang kedua, sah juga. Tapi yang dosa yang laki-laki itu aja, yang ngebatin di dalam hatinya, saya niat nikah saya cuma 3 bulan saja, habis itu saya ceraiin. Tapi kalau yang ketiga nih, kalau diucapin, saya nikahkan kamu dengan masa 3 bulan, semuanya dosa. Dan nikahnya nggak sah. Nikahnya nggak sah. Loh, antara yang kedua dengan yang ketiga, yang kedua kan tadi kan nikahnya memang kelihatannya biasa aja, tapi niat si laki-laki dalam hatinya kan 3 bulan. Kalau yang ketiga, contoh kasus yang ketiga kan diucapin, saya nikah untuk masa 3 bulan saja. Kan beda cuma di akadnya doang, Mbak. Iya, beda di akad. Itu beda di konsekuensi hukum. Di konsekuensi hukum, kalau yang kedua, yang dosa itu yang punya niat yang nggak baik saja. Tapi kalau yang ketiga, semuanya dosa. Yang hadir, yang jadi saksi, yang jadi penghulu, walinya semuanya dosa. Nah, gitu Pak. Jadi, kalau di dalam masalah koperasi syariah, ya, memang yang membedakan itu akadnya, tapi akad yang berbeda itu konsekuensinya yang berbeda. Nah, ini saya jelasin ada panjang nih, Pak. Ini terjadi musibah, Pak, pandemi COVID-19 ya. Itu banyak lembaga keuangan yang kolab. Bapak-bapak di sini ada nggak yang sedang mendapatkan kredit dari Bank Syariah? Dari 34 orang ini, saya mau nanya nih, kasus beneran nih. Ada nggak yang sedang mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Bank Syariah? Barangkali kalau ada boleh ini nih. Ntar saya jelasin. Ya ada ya, sementara belum ada ya. Oke, saya kasih contoh begini Pak. Orang yang mendapatkan kredit dari Bank Syariah, namanya sebenarnya bukan kredit, pembiayaan. Ketika ada COVID-19 ini, itu boleh melakukan restrukturisasi hutang Pak ya. Restrukturisasinya itu Pak, enak loh Pak yang di Bank Syariah. Enaknya gimana? Misalnya nih, ini contoh kasus ini ada jamaah saya ya. Tadinya cicilan dia harusnya 19 juta, Pak. Sekarang diturunin dalam waktu 1 tahun, dia boleh membayar cicilan hanya 2 juta rupiah saja per bulan. Tadinya 19 juta. 19 juta minta diturunin 12. Akhirnya musibahnya ternyata berlanjut, lapor lagi minta diturunin lagi 2 juta. Cicilan per bulan selama 1 tahun. Nah, terus gimana dengan masalah total yang dibayarkan? Tidak ada kenaikan. Ya. Jadi sebenarnya barang ini sudah dijual ke dia dengan harga 600 juta, di breakdown sekian tahun. Nah sekarang direstrukturisasi masanya itu bisa diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Nah selama 2 tahun ini semacam grace period. Selama grace period hanya membayar cicilan 2 juta per bulan. Tapi kalau yang di bank konvensional, saya juga ada yang ada. Bank konvensional gimana? Boleh nggak melakukan restrukturisasi? Boleh, tetapi nanti bunganya total yang dibayarkan berubah. Karena akad yang berbeda itu punya konsekuensi yang berbeda. Jadi kira-kira kalau ditanya kepada saya,
Banyak anggota yang tidak setuju. Betul Pak, itulah tantangan dakwah. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada anggota bahwa berbeda antara KSPP dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang syariah. KSP dengan KSPPS itu berbeda. Koperasi Simpan Pinjam, KSP atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah itu berbeda. Kelihatannya akadnya beda. Beda akadnya, tapi enggak. Semuanya nanti berbeda. Ya, semuanya berbeda, cuman perbedaan itu muncul dengan nyata ketika ada problem. Kalau tidak ada problem, kelihatannya itu sama. Tapi kalau ada problem, itu baru terasa banget, oh berbeda ya ternyata. Begitu Pak Jauhar. Ya Ustadz, ini ada sebelum Pak Azhar, ini ada Pak Triadi ya, yang angkat tangan, monggo. Monggo Pak Triadi. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, jazakallah Ustaz, waktunya. Mungkin berbagi saja sambil bertanya Ustaz ya, terkait berbagi, karena sekretaris di Koperasi Karyawan Indusemen. Jadi ada 3 sistem yang dibangun di sana, yaitu pertama pengurus, yang kedua pengawas, yang ketiga adalah pengelola. Kalau pengelola itu dia yang memanage hariannya itu, program-programnya dan sebagainya. Pengurus yang membuat kebijakannya, sementara pengawas adalah yang mengontrol kebijakan pengurus. Kalau ada suatu hal segala macam, keluhan dari anggota, maka pengawas itulah yang nanti kasih warning ke pengurus. Ini loh, ada masalah, kan gitu, seperti itu. Terus tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz, rapat-rapat segala macam itu koperasi, kolektif kolegial, itu satu hal yang emang diwajibkan ya. Jadi istilahnya kebijakan apapun harus melalui mekanisme. Yang akan Anda tanyakan Ustaz adalah terkait dengan akadnya pembiayaan, tapi teknisnya diberikan dana. Itu di koperasi kami itu ada unit syariah. Dia nginduk di koperasi yang dia umum ya. Koperasinya umum, tapi dia punya perusahaan, punya Ya, unit ya, salah masih satu unit ya. Betul, masih unit saat. Jadi di situ ada unit syariah. Apakah syaratnya secara syariah diperbolehkan atau menurut undang-undangnya seperti apa yang ada? Terus jadi unit syariah yang ada di koperasi umum gitu aja, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada sharing yang bagus ya. Nah, jadi ini tadi salah satu contoh yang saya maksudkan. Kalau semuanya di pengurus, nanti capek rapat. Nah, itu di Indusemen tadi udah kasih contoh yang bagus, ada pengelola ya. Jadi pengelola itu mungkin kalau koperasinya gede ya. Itu koperasinya anggotanya berapa itu Pak Riyadi di sana? Anggotanya sekitar 2.500, Ustaz. Anggotanya 2.500. Kalau pengelola ada berapa orang? Pengelola sekitar 200-an ada. 200. Kalau yang tadi 2.500, Ustaz. Anggotanya 2.500-an. 2.500 kan. Nah, itu contoh itu Pak ya. Jadi kalau misalnya harus rapat anggota terus kan capek itu. Kalau 200 kan disederhanakan. Nah, tapi kalau model masjid kan nggak sampai 200 orang tuh anggotanya sekarang ada berapa Pak Jauhar? Pak Kursus itu di Pak Kursus, Ustaz. Pak Kursus ada berapa orang Pak anggotanya Pak? Kita baru pendaftaran 30-an Pak. 30.000 Ustaz. 30.000. Karena kita baru mulai 2 minggu ini Pak, kita aktif lagi dari tahun 2017 gitu. Jadi baru aktif kita dan belum kita share ke grup-grup, baru saya japri-japri karena memang sekarang lagi Korban Pak. Saya nggak Ya. mau ganggu itu Pak, yang lagi kencang-kencangnya kita nawarkan korban. Jadi mungkin setelah ini kita share di grup Pak. Oke, bagus. Iya. Nah, jadi kalau 2.500 anggota, tadi kan disederhanakan ada 200 pengelola. Maksud saya begitu. Kalau cuman ada misalnya 100 anggota, kan nggak perlu mengangkat misalnya 20 orang pengelola. Cukuplah pengelola itu tadi saya katakan sifatnya manajer saja misalnya kan. Cuma 2 orang, 3 orang itu aja lah dia yang jalanin. Nanti pengurus nanti yang memberikan kebijakan-kebijakan dan mengarahkan saja. Jadi kalau 2.500 ada 200 pengelola, ya wajar lah. Tapi kalau orangnya nggak sampai 100, kita mau cari pengelola 10 orang lagi, nanti kan repot lagi itu. Saya kira cukup dengan 1 manajer, karena kan lebih kecil gitu kan. Entitasnya itu lebih kecil itu. Jadi cukuplah manajer 2 orang, 3 orang gitu kan.
ini manajer bagian pengadaan, ini manajer bagian misalnya penjualan, ini manajer toko secara umum. Di root-nya ibaratnya kalau perusahaan. Itu bagus sharing dari Pak Triadi tadi. Nah, kemudian kalau masalah ini Pak, lembaga keuangan. Memang begini, ada yang namanya sudah full pledge atau kalau di bank itu ada namanya bank umum syariah, ada yang unit usaha syariah UUS. Contohnya kalau bank umum syariah itu bank muamalat, bank syariah mandiri. Kalau yang unit syariah itu contohnya ada BCA, ada syariahnya itu namanya unit usaha syariah UUS gitu ya. Nah, koperasi juga boleh begitu. Jadi ada koperasi yang full syariah, ada yang boleh dia koperasinya adalah konvensional, punya unit syariah. Yang kepingin bertransaksi secara konvensional, silakan. Yang pengen bertransaksi secara syariah, silakan. Nah, itu artinya memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada anggota, itu mau pilih mana terserah, tidak ada pemaksaan. Begitu. Nah, itu masih diizinkan, dibenarkan. Secara umum, Pak Triadi ya, itu akad-akadnya sesuai dengan syariah. Tapi memang masih ada keterbatasan-keterbatasan yang belum memungkinkan, dalam tanda kutip ini ya terpaksa masih seperti itu, darurat. Contohnya begini, saya mau beli rumah. Kalau saya ke bank, harusnya kan bank itu punya rumah dijual ke saya kan Pak ya. Nah, tapi kan aturan pemerintah nggak boleh. Bank itu bukan sebagai developer. Bank itu cuman intermediari yang menghubungkan antara orang yang punya duit dengan orang yang butuh duit. Dia nggak boleh jualan. Akhirnya apa? Kalau saya mau beli rumah, saya cari developer yang jualan rumah. Udah cocok, saya baru bilang kepada bank. Bang, saya mau beli rumah nih. Rumahnya mana? Di sono. Udah pilih? Udah. Beneran Bapak mau? Iya. Bapak bayar DP dulu. Akhirnya saya bayar DP ke developer. Baru saya ngomong ke bank. Ini saya mau beli nih. Sehingga akhirnya apa? Oleh bank, dimintalah PO-nya, ordernya, purchase ordernya, diminta oleh bank. Artinya seakan-akan ordernya itu walaupun atas nama saya, tidak atas nama bank, tapi suratnya diminta oleh bank. Kwitansinya diminta oleh bank, kwitansi tadi DP, nah kemudian dilunasin oleh bank. Ketika dilunasin oleh bank, sehingga apa? Ini rumah statusnya menjadi milik bank. Orang yang nggak ngerti protes, tapi namanya bukan nama bank, masih nama Pak Sofwan tuh, nggak ada itu bukan milik bank, itu bohong-bohongan aja. Nah, ini orang yang nggak ngerti birokrasi, Wak, saya bilang. Kalau birokrasinya, bank itu harus beli dulu. Oke, dibeli dulu sama bank, pakai nama bank, kemudian dijual ke saya. Ada aturan tentang pajak, Pak. Nanti dia harus bayar pajak 2 kali. Pajak penjualannya 2 kali. Mau nggak nasabahnya kalau diatur seperti itu? Dia bayar pajak 2, double. Gara-gara harus dinamain bank dulu, setelah itu dibalik nama ke saya. Ya nggak ada yang mau, Pak. Pajak rumah kan gede, Pak. Beli rumah kan harganya nggak 100 juta, 200 juta. Pajaknya kan bisa 10 juta, 20 juta. Sehingga fatwa para ulama kalau gitu gini aja. Udahlah, namanya tetap nama orang itu, tapi status kepemilikannya dibeli oleh bank, dibayarin oleh bank. Setelah itu akadnya dijual kepada nasabah. Nah, dalam koperasi syariah juga begitu. Saya mau kredit laptop misalnya, Pak ya. Kalau si koperasi harus nyiapin laptop, atau koperasi membelikan laptop ke Glodok dulu misalnya, karyawan koperasi kan sedikit, ya kan? Nanti malah mahal biayanya. Akhirnya apa? Dibuatlah wakalah. Nah, oke, kamu saya kasih duit, kamu belikan laptop ke Glodok, nanti laporkan ke koperasi. Ini laptopnya sudah saya belikan. Ini laptopnya atau ini bukti koperasi ini kwitansinya. Udah saya beli laptop Pak ya. Nah, ini laptop akhirnya menjadi miliknya koperasi. Dah setelah menjadi milik koperasi baru dijual kepada saya. Jadi ada wakalahnya dulu gitu Pak Triadi ya. Jadi secara umum itu masih diperbolehkan karena keterbatasan-keterbatasan yang belum memungkinkan. Kalau mau syariah 100%, kita rubah negaranya, Pak. Artinya apa? Bahwa bank itu boleh sebagai penjual. Tapi kan kita nggak memungkinkan. Saat ini belum memungkinkan. Jadi makanya beberapa ustadz itu kadang-kadang dia, wah ini nggak syar'i, begini. Dia belum tahu regulasi dan birokrasi.
Nah, birokrasinya itu belum memungkinkan. Kalau kita mau merubah menjadi Islam total, ya harus rubah negaranya kalau saya bilang. Tapi kan ini kan nggak mungkin. Saya juga nggak ngajak merubah Pancasila mendekat tidak. Jadi kita mengikuti rambu-rambu yang sudah ada. Nah, mana yang paling memungkinkan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan, tapi dengan syariah. Nanti kan ada istilahnya darurat, ada istilahnya hajat. Ya, sekarang ini belum memungkinkan, ada kaidah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa menjalankan yang syar'i 100%, ya kita sebisanya yang paling memungkinkan itu bagaimana. Itulah perlunya ijtihad. Kalau di koperasi atau di perusahaan ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Itu. Tapi kalau ustadz-ustadz yang dia hanya tahu kitab saja, nggak tahu praktek bisnisnya, dia lihat idealismenya aja, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, ya akhirnya nggak bisa diterapkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Satu lagi Ustadz, Afwan. Silakan. Ini ada dari Pak Azhar ini. Rambu-rambu syariah yang perlu diperhatikan dalam mengelola bisnis usaha dan mengelola simpan pinjam. Jadi kalau ada bisnis usaha dan bisnis pengelolaan simpan pinjam, ini rambu-rambu syariahnya seperti apa? Kalau rambu-rambu syariah sebenarnya Pak ya, sebenarnya itu yang diharamkan cuma 3. Maisir, gharar, dan riba. Ya. Jadi asalkan jangan ada unsur maisir, gharar, dan riba. Nanti bapak-bapak boleh lihat mampir ke YouTube saya, maisir itu apa, gharar itu apa, riba itu apa. Saya buat video-video pendek sekitar 15 menit lah rata, 10 sampai 15 menit di channel YouTube saya. Itu kajian-kajian tentang fikih muamalat semua ya, kajian tentang fikih muamalat semua. Ada sih yang lain-lainnya, tapi itu sebagai video tambahan biasanya nggak saya publikasikan malah. Tapi yang saya publikasikan justru video-video yang tentang kajian fikih muamalat sekitar 10 hingga 15 menit. Jadi rambu-rambu yang diharamkan di dalam bisnis itu adalah maisir, gharar, dan riba. Dan rambu-rambu umum, kalau rambu-rambu umum itu ya sebagai seorang muslim kita semua sudah punya rambu-rambu. Misalnya apa? Jangan melakukan tindakan menyekutukan Allah, syirik. Jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan kezaliman. Itu rambu-rambu umum itu ya. Jadi itu rambu-rambu umum. Kalau rambu khusus dalam bisnis itu 3 aja Pak. Jadi maisir, gharar, sama riba. Nah kalau sebagai anggota, ya kalau disuruh belajar tentang maisir, gharar, dan riba semua, mungkin dia akan kesulitan. Maka tidak menjadi kewajiban semua orang belajar tentang itu. Yang penting siapa? Yang penting dalam hal ini adalah pengurus. Ya, yang penting pengurusnya itu ngerti tentang maisir, gharar, dan riba. Kalau anggota udah percaya aja. Jadi kalau saya katakan begini, masyarakat itu tidak punya kewajiban harus mengetahui semua hal. Kasihan masyarakat kalau diwajibkan. Tapi kalau pengurus memang perlu. Nah, gitu kan. Nah, nanti masyarakat itu melihat aja, udahlah kalau sudah diputuskan oleh pengurus percaya aja. Itu. Sikoh namanya, trust, percaya pada pengurus. Kalau misalnya nih, misalnya menurut pengurus halal, menurut anggota haram misalnya Pak ya, kita percaya pada pengurus. Kenapa? Mungkin ada perbedaan madhab, perbedaan ijtihad, madhabnya pengurus dengan madhabnya anggota. Udah kita ngikut yang pengurus dong, jangan memaksakan semua anggota punya madhab yang berbeda-beda diikutin semua, nggak mungkin itu. Nah, orang berijtihad itu, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ini ijtihad orangnya capable ya, punya kemampuan ya. Kalau dalam perusahaan besar itu namanya ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau kata Dewan Pengawas Syariah halal, ya udah. Manajemen percaya aja. Seandainya salah saya katakan, salah pun nggak dosa. Nah, salah nggak dosa, salah itu dapat 1 pahala. Benar dapat 2 pahala. Ini lebih konkret lagi. Ini supaya masyarakat sama anggota semua nanti percaya, jangan terlalu mengganggu pengurus itu maksud saya. Kalau saya beli produk, ini depan saya lagi nggak ada produk, adanya, ini ada makanan satu nih. Ini makanan ini Pak ya. Lihat semua Pak ya. Nah, ini ada makanan. Waktu saya beli, sudah ada labelnya halal. Apakah saya harus tahu ini bahannya dari apa? Cara buatnya gimana, mesinnya apa. Kan saya nggak perlu tahu. Udah ada label halalnya, saya udah. Siapa yang ngasih label halal? Dari MUI. Udah saya percaya. Itu aja. Kalau misalnya MUI itu, misalnya saya katakan, salah dia menentukan ini nggak halal dibilang halal.
Ya, kalau MUI itu salahnya tidak sengaja, nggak dosa, Pak. Dia cuma dapat pahala 1. Kalau misalnya dia sengaja, ini saya ngomong paling ekstrimnya, jeleknya aja, contoh seandainya aja. Seandainya MUI salah tuh, sengaja, karena misalnya disogok sama perusahaannya, nggak halal dibilang halal, dah halal deh. Seandainya Pak, ya ini saya tidak menjelekkan loh ya, seandainya saya bilang. Ditulis halal di dalam label perusahaan makanan ini, saya beli. Ternyata haram di sisi Allah. Saya nggak berdosa, Pak. Yang dosa siapa? Itu orang-orang yang kong kali kong tadi lah. Katakanlah MUI dan yang nyogoknya, yang dosa kan itu, bukan saya. Saya kan sudah percaya pada otoritas yang berwenang. Nah, begitu pula di dalam koperasi nanti. Jadi apabila pengurus sudah menentukan, pengurus kan juga orang-orang yang dianggap kapabel, yang paling kapabel di antara semua yang ada di sini. Nah, pengurus kan juga nanti mungkin juga akan tanya kepada ustadz, minta pendapat pada ustadz. Udah itu ijtihadnya dia. Seandainya salah sekalipun saya katakan, bapak-bapak yang membeli udah nggak usah takut. Ya, nggak berdosa. Ya, kenapa? Ini kan kesalahan yang tidak bapak sengaja. Kalau pengurusnya sengaja, yang dosa juga pengurus. Kalau pengurusnya nggak sengaja, nggak ada. Allah memaafkan kesalahan orang karena ketidakmampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Pak kira-kira. Wallahu a'lam. Silakan Pak Johan. Ya. Jazakallah nih, ini sudah jam 6.51 nih. Saya kira saya ada sedikit pertanyaan, tapi mungkin mudah-mudahan nggak sampai jam 7 kita maksimal, Ustaz ya. Oke, boleh. Jadi kan tadi kan problem apa tuh, pokoknya kan di akad, Ustaz ya. Nah, akad ini apakah harus tertulis atau cukup lisan? Karena saya lihat misalkan begini, kan kalau sesama anggota koperasi kan katakanlah ini musyarakah gitu. Kita kan dengan menjadi anggota mensepakati hal tertentu gitu kan. Saya kira nanti kan apakah mungkin bunyinya akad apa itu perlu dituliskan dalam dokumen yang ditandatangani atau cukup lisan. Misalkan tadi ada yang mau beli laptop gitu kan. Laptop kan mungkin nanti akadnya apa nih, misalkan itu. Mau kerjasama apa, akadnya apa? Apakah semuanya harus tertulis atau seandainya mungkin karena transaksinya banyak, apakah cukup dengan lisan saja? Itu aja, Ustaz. Baik, pertanyaan bagus. Secara syariah, akad itu tidak harus tertulis. Akad yang tertulis itu justru yang dianjurkan kalau akadnya tidak tunai. Ini secara umum ya. Saya kasih kaidah umum. Kalau transaksi itu tunai, itu dalam Islam nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kan ayat yang panjang tuh Pak, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh ya. Yang paling panjang dalam surat Al-Baqarah itu, nanti ada di tengahnya illa an takuna tijaratan hadiratan. Kecuali transaksi yang tunai, enggak kamu tulis enggak apa-apa. Jadi prinsip dasarnya secara syariah akad tidak harus ditulis begitu. Nah, tapi kalau kita berbicara sebagai sebuah lembaga, bisnis, entitas, perusahaan, segala macam, ya zaman sekarang ini untuk kepentingan audit, untuk kepentingan laporan, ya, termasuk audit dari pihak regulator dalam hal ini Kementerian Koperasi, maka akad itu harus tertulis. Akad itu harus tertulis, itu untuk kepentingan audit ya dan administrasi. Sebab kalau nggak ditulis, nanti pas ditanya, nanti kasihan nanti pas diaudit. Tapi kalau koperasi ini sifatnya koperasi yang mohon maaf nih karena masih kecil, belum didaftarkan sebagai koperasi resmi, tidak tertulis pun tidak mengapa. Tapi kalau sudah didaftarkan sebagai koperasi resmi, terdaftar di Kemenkop, nah itu menurut saya harus ditulis. Supaya nanti pengurusnya nanti nggak dicecar pas laporan. Kasihan nanti kalau nggak ditulis, nanti dicecar semua nanti. Jadi ditulislah akadnya. Ya. Kenapa begini? Akadnya musyarakah kok. Oh ini kenapa begini? Akadnya murabahah kok. Kenapa begini? Nah, tantangan transaksinya banyak. Tapi kalau koperasi serba usaha, kalau serba usaha itu kan jual beli barang-barang sih tidak harus tertulis sebenarnya ya. Tapi ya tadi lagi-lagi secara otomatis nanti kan kalau memang sudah pakai komputer setiap transaksi ditulis kan. Kalau pakai model Alfamaret, Indomaret itu kan semua terrecord ya. Semua. Sekarang sih tinggal beli softwarenya aja kok. Mau buka toko misalnya Koperasi 212 tinggal beli softwarenya, nanti dipakai. Nanti semua transaksi akan tercatat dengan sendirinya. Tapi nama akadnya memang tidak ditulis. Kalau serba usaha kan kemungkinan akadnya jual beli semua. Yang perlu
yang perlu ditulis detail itu akadnya beda-beda itu kalau simpan pinjam. Simpan pinjam. Kalau serba usaha, semuanya jual beli kayaknya. Gitu Pak Jauhar. Ya Ustadz, ini sudah hampir jam 8, saya kira. Setuju saya. Gimana nih? Saya sampaikan ke Floor ini. Ini juga udah 1,5 jam ya. Ustadz juga barangkali mungkin ada. Izin Mas Johar, boleh satu? Iya, ya. Saya kira saya kasih kesempatan satu lagi Pak Sri Wirana untuk Pak Triadi tadi karena sudah ya. Jadi saya prioritaskan untuk Pak Sri Wirana. Mohon izin Ustadz satu lagi Ustadz ya. Pak Sri Wirana monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan Sri Wirana, Mas Sri Wirana. Silakan Pak Sri. Saya tertarik dengan tadi Pak restrukturisasi untuk bank syariah. Itu apakah ada juga untuk jenis kreditnya itu KPR Pak? Itu aja Pak. Dan prosedurnya gimana kalau memang ada Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, KPR, kredit pembiayaan rumah ya, kredit pembiayaan rumah. Di bank syariah ada ya, di bank syariah ada kredit pembiayaan rumah. Nah, adakah restrukturisasi untuk KPR? Prinsipnya ada, Pak. Tapi untuk bisa mendapatkan restrukturisasi nanti Bapak biasanya ditanya. Saat ini nih yang terkait dengan COVID-19, nah, Bapak kok minta restrukturisasi emang kenapa? Memang pendapatan Bapak berkurang. Nah, itu ditanya biasanya, Pak. Nah, kalau iya Pak, gaji saya kemarin misalnya nih Pak, 20 juta. Sekarang karena perusahaannya begini, gaji saya dipotong Pak jadi 50% Pak. Oke, Bapak nanti akan diminta oleh perusahaan, oleh bank itu, minta keterangan dari perusahaan bahwa ini terjadi pemotongan gaji 50%. Karena Bapak gajinya sekarang tinggal 50%, nanti Bapak mengajukan restrukturisasi kepada bank, Pak, jadi yang tadinya akadnya 10 tahun, saya mau jadi 15 tahun misalnya. Harga tidak berubah, Pak. Jadi total uang yang dibayar sampai nanti selesai, itu total sama. Karena kalau di dalam kredit pembiayaan rumah, itu sistemnya yang selama ini umumnya ya, murabahah. Murabahah itu gini, harga rumahnya awalnya misalnya 300 juta, dijual ke Bapak 500 juta. 500 juta Bapak cicil berapa tahun? Nah, tinggal dibagi aja. Yang penting total dibayarnya 500 juta. Gitu, Pak. Jadi intinya ada, Pak. Ya, intinya ada. Saya juga kayak pura-pura nanya juga kemarin ke bank-bank itu, saya mau mengajukan restrukturisasi saya gini. Nah, itu kasih penjelasan juga. Jadi intinya ada. Tapi untuk saya, kasus saya mau mengajukan restrukturisasi, memang Bapak gajinya diturunin. Wah, enggak ya. Yaudah saya nggak jadi deh. Saya tadinya mau ikut-ikutan restrukturisasi kan lumayan, gitu kan. Karena cicilan saya lumayan, Pak. Ya. Cicilannya gede lah ya. Nah, kalau dapat restrukturisasi kan enak nih, lumayan. Saya kira kan kata pemerintah kan, boleh ditunda. Mengajukan ternyata diminta syarat, itu boleh Pak kalau memang penghasilan Bapak turun begitu. Itu Pak Sri Winarno ya. Pak Ustadz. Gajinya nggak turun kan Pak Sri Winarno kan? Ya, turun Pak, paling 500.000 paling. Insentifnya, honor lemburnya turun. Pak Jauhar, ini ada pertanyaan singkat di chat, saya baca singkat aja ya. Ya Pak. Kalau dana zakat mal atau profesi dititipkan ke masjid, bolehkah dipergunakan untuk modal usaha? Tidak boleh, Pak. Ya, jadi kalau duit zakat tidak boleh diputer, intinya oleh amil nggak boleh, karena amil itu tugasnya adalah mendistribusikan. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih duit zakat misalnya pada seseorang, orang ini fakir miskin. Nah, ternyata dia dibuat usaha dia, itu boleh. Tapi kalau amil, karena amil itu sifatnya adalah wakil, Pak ya. Jadi katakanlah amil zakat di masjid itu sifatnya kan wakil saja. Ini salurkan ya kepada orang yang berhak. Kalau kita gunakan untuk menjalankan bisnis, amil yang menjalankan nggak boleh. Tapi kalau ini dikasihkan kepada mustahik gunakan untuk menjalankan bisnis, itu boleh. Ya. Jadi dana zakat nggak boleh, jadi berbeda. Kemudian terima kasih Ustaz, sudah banyak pertanyaan. Kemudian Koperasi 2, konvensional dan syariah. Kalau konven menurut syariah bagaimana Ustaz? Kalau konven ya, kalau konven itu kan berarti tidak sesuai dengan syariah ya Pak ya. Jadi
Kalau simpan pinjam yang konvensional itu kan konsep yang dipakai bunga, Pak. Selalu menggunakan bunga. Nah, kalau menggunakan bunga berdasarkan fatwa Majelis Ulama tahun 2004 bahwa bunga itu termasuk riba. Jadi udah mutlak, itu udah jadi keputusan di Indonesia, di pemerintah Indonesia, bunga itu termasuk riba. Itu pemerintah udah mengakui, Pak, ya. Tetapi di Indonesia ini bukan negara Islam. Orang yang mau menggunakan bunga silahkan, yang mau menggunakan sistem syariah silahkan. Tapi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengakui bahwa bunga itu riba. Riba itu haram menurut agama Islam. Tetapi karena ini bukan negara Islam, yang mau bertransaksi dengan sistem riba silahkan, yang mau bertransaksi dengan syariah silahkan. Tapi kalau dia mau mendirikan yang syariah, kalau PT ya Pak ya, kalau PT itu ada undang-undang PT. Di situ kalau PT mendeklir dia adalah secara syariah, maka harus ada ahli syariahnya. Dia boleh. Jadi kalau saya mau mendirikan PT yang saya maunya sesuai dengan syariah, boleh. Itu dilindungi oleh undang-undang PT. Nah, tapi kalau kita memaksakan orang, nggak boleh di Indonesia ini. Jadi jawabannya adalah konven itu menggunakan konsep riba, dan riba itu adalah haram. Menurut pandangan Islam, ini kalau koperasi simpan pinjam. Tapi kalau koperasinya jual beli, konven dengan syariah itu sebenarnya hampir nggak ada bedanya. Kalau syariah itu nanti apa? Ya produk-produk yang dijual harus produk halal. Tapi nggak perlu dideklir. Ini koperasi serba usaha syariah. Ini kalau jual beli. Tapi kalau jasa keuangan, nah itu perlu. Ini mau syariah atau konven perlu dideklir. Ya, perlu dinyatakan secara terang-terangan. Tapi kalau serba usaha, selama rencana dari koperasinya Al-Kautsar ini adalah serba usaha, tidak usah pakai kata syariah pun nggak masalah. Yang penting nanti produk yang dijual produk halal. Udah pasti kayak itu udah otomatis lah ya. Nggak mungkin jual narkoba, nggak mungkin jual minuman keras, kan nggak mungkin. Gitu Pak Jauhar, silahkan. Saya kembali. Ya, baik. Saya kira waktunya diskusinya sangat menarik ya. Tapi kalau nggak dibatasi bisa sampai duhur ini. Jadi saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Sofyan Jauhari sudah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman-pengalamannya, tentu juga nanti menjadi modal wawasan ya bagi para pengurus koperasi dan semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjadi anggota koperasi ya, untuk istilahnya mensiarkan konsep bisnis Islam ini kepada jamaah yang lain. Ini istilahnya ada kepentingan siarnya juga nih, koperasi tidak semata-mata ekonomi tadi disampaikan oleh Ustaz Sofyan Jauhari. Jadi sekali lagi jazakumullah, dan para Bapak Ibu hadirin yang hadir di pengajian ini saya sampaikan juga jazakumullah atas partisipasinya, tanya jawabnya, dan menjadikan pertemuan ini menjadi bersemangat ya. Saya kira saya akhiri pengajian ini dengan permohonan maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kalau Ustaz, aplikasi Zoom-nya dipinjemin. Ya, apa.